Sejak awal dibentuk, Kabinet Merah Putih sudah menuai keraguan dari para ahli, pengamat, politisi, hingga aktivis sosial. Portofolio yang terlalu gemuk, rekrutmen yang syarat dengan balas jasa politik, hingga banyaknya menteri yang dinilai tidak kompeten. Kini keraguan itu perlahan terbukti. Dari pengangguran yang meningkat, UMKM yang lesu, hingga korupsi yang semakin merajalela. Pertanyaannya, apakah kabinet ini benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru menjadi beban baru bagi bangsa? Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang analisis kritis yang berani membongkar wajah asli kekuasaan. Sejak semula Kabinet Merah Putih dibentuk, banyak ahli, pengamat, politisi, dan penggiat sosial ragu dan tidak setuju. Tetapi semua tergantung pada hak prerogatif Presiden, sehingga keraguan dan ketidaksetujuan tidak berarti atau tidak berlaku. Ada dua hal sebagai latar belakang membuat keraguan dan ketidaksetujuan terhadap Kabinet Merah Putih. Yang pertama, postur dan portofolio terlalu besar, melibatkan 52 portofolio dan 108 menteri dan wakil menteri dan kepala badan. Di samping harus menelan anggaran sangat besar untuk perkantoran, infrastruktur, mobil dinas, rumah dinas, dan gaji plus tunjangan. Selain itu, banyak tugas kementerian tumpang tindih, sehingga kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, ditengarai banyak dari para menteri, wakil menteri, dan kepala badan tidak kompeten di bidangnya. Rekrutmen semata-mata karena balas jasa politik. Juga patut diduga banyak dari menteri, wakil menteri, dan kepala badan terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan rejim sebelumnya. Kini semua keraguan sebelumnya, ketidaksetujuan atas pelantikan mereka secara nyata mulai terbukti. Banyak menteri, wakil menteri tidak memahami ranah tupoksinya dan wewenangnya. Banyak pula tidak berkemampuan berkomunikasi dan melakukan koordinasi. Banyak pula menteri, wakil menteri, kepala badan kerjanya cuma duduk di kantor atau jalan-jalan terus, bahkan ada hanya berupaya minta fasilitas, kenaikan gaji, tunjangan, padahal kinerjanya tidak jelas. Fakta-fakta yang kini berkembang, seperti terbatasnya lapangan kerja, pengangguran meningkat, pendapatan menurun secara tajam, daya beli menurun, kegiatan ekonomi UMKM tidak berjalan, tingkat kesehatan menurun, pendidikan banyak terbengkalai,
Angka stunting meningkat, kerusakan lingkungan semakin luas, korupsi semakin luas dan meningkat, utang negara makin tinggi, pajak dinaikkan gila-gilaan, angka orang miskin semakin bertambah, dan proses pemiskinan makin besar. Fakta-fakta di atas memperkuat kenyataan bahwa Kabinet Merah Putih tidak becus, kinerja buruk, jauh dari harapan rakyat. Tapi di sisi lain, Kabinet Merah Putih, para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan keluarganya hidup secara hedonisme, pesta pora, joget-joget di atas penderitaan rakyat. Gaji dinaikkan, tunjangan ditingkatkan, fasilitas gila-gilaan, semua dari pajak rakyat. Kabinet Merah Putih ini benar-benar telah membuat sebagian besar kehidupan rakyat berada pada titik nadir, hidup segan mati tak mau, di ujung tanduk penderitaan. Yang sangat mengherankan, Presiden Prabowo sebagai kepala kabinet membiarkan saja perilaku kabinet yang ugal-ugalan. Tuntutan rakyat untuk dilakukan reshuffle terhadap beberapa menteri, wakil menteri, dan kepala badan tidak dihiraukan. Situasi dan kondisi kehidupan rakyat yang susah dibiarkan saja. Kita jadi bertanya-tanya, siapakah Presiden Prabowo ini sesungguhnya? Benarkah dia seorang nasionalis sosialis atau justru perpanjangan kapitalis global? Benarkah dia seorang patriot sejati atau justru pengkhianat? Benarkah dia pembela rakyat atau malah penjual rakyat? Tanpa perombakan Kabinet Merah Putih yang mulai luntur, pertanyaan terhadap Prabowo akan selalu muncul berkepanjangan. Fakta demi fakta menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih bukan hanya gagal menjawab persoalan rakyat, tapi justru makin memperparah penderitaan bangsa. Sementara rakyat hidup dalam kesulitan, para pejabat justru menikmati kemewahan, hedonisme, dan pesta pora di atas keringat rakyat. Pertanyaan besar pun muncul, siapakah sebenarnya Presiden Prabowo? Patriot sejati atau sekedar perpanjangan tangan kapitalis global? Semua kembali kepada kita, rakyat, untuk terus kritis dan bersuara. Apa pendapat Anda? Apakah kabinet ini masih bisa dipercaya untuk memperbaiki nasib rakyat? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.